Episode 101, Kecelakaan. Setelah Lisa berganti dengan dress, Lisa dan Regan mendekati semua keluarga besar Selendra karena di momen-momen inilah semua terlihat berkumpul. Ada saudara dari adik dan kakak nenek Rati. Lucy dan Lisa berkenalan dengan saudara yang baru mereka temui, dan sebagian dari mereka ternyata ada yang merupakan pelanggan tetap di butik Lucy. Beberapa dari mereka memang tidak hadir saat pernikahan Lucy waktu itu karena kesibukan mereka tentunya. Aku suka koleksi musim ini, semua tampak elegan namun tetap tidak meninggalkan kesan girly. Itu anakku sampai promosi ke teman-temannya di kampus. Oh ya mbak, wah senengnya aku bisa ketemu pelanggan setiaku. Nanti kapan-kapan anak mbak diajak kemari lagi, nanti aku buatin desain eksklusif deh, kata Lucy. Regan dan Lisa duduk di dekat orang tua Regan. Mereka sebagian sedang membicarakan bisnis. Lisa benar-benar merasa tidak nyaman ada di lingkungan baru. Apalagi ibunya tadi memutuskan ikut kakaknya pulang ke hotel karena besok penerbangan mereka ke Singapura pagi hari. Lisa sebenarnya ingin ikut mengantar tapi Bu Yuyun melarangnya. Beliau takut nantinya akan tidak tega meninggalkan Lisa. Kenapa? Apa kamu tidak nyaman di sini? Tanya Regan. Ia tahu sejak tadi dari gerak-gerik Lisa tampak jika istrinya merasa tak nyaman. Bisakah kita masuk saja? Aku sudah berkenalan dengan mereka semua. Lalu apa yang sebaiknya aku lakukan lagi? Jujur aku merasa asing di tengah-tengah kalian. Lirih Lisa. Regan dapat mengerti mengenai hal itu. Baiklah kalau begitu kita ke kamar saja. Regan berpamitan pada semua kerabatnya dan mengucapkan terima kasih karena mereka bersedia hadir memeriahkan acara pernikahannya. Lisa justru semakin tegang saat mendengar kata kabar. Jantungnya seakan dipaksa berlari. Bahkan Lisa mengira mungkin saja Regan dapat mendengar suara jantung Lisa. Lisa berhenti mendadak hingga akhirnya Regan menoleh. Regan tersenyum lembut seraya menepuk punggung tangan Lisa yang ada dalam genggamannya. Jangan berpikiran terlalu jauh. Aku akan sabar menantimu sampai kamu mau dan memintanya sendiri padaku, kata Regan. Hal itu ternyata sukses membuat seorang Lisa salah tingkah. Siapa juga yang berpikiran ke sana? Lisa menepuk lengan Regan. Kesana apanya? Diperjelas dong, goda Regan. Merasa dipermainkan oleh Regan, Lisa melepaskan pegangan tangannya dan berjalan mendahului Regan masuk ke dalam kamar. Istriku semakin menggemaskan saja kalau sedang marah, desis Regan. Ia pun lantas menyusul istrinya. Lisa mematung saat memasuki kamar Regan. Kamar itu sudah disulap dengan begitu banyak kelopak bunga mawar bertebaran di mana-mana. Mau mencobanya? Tanya Regan. Dia duduk di tepi ranjang menepuk sisi kosong di sampingnya. Lisa mendekat dan ikut duduk di samping Regan namun berjarak. Dirinya masih takut jika harus berdekatan dengan suaminya. Kamu tahu Lisa, dulu aku berniat untuk tidak menikah. Aku merasa hidupku sudah lebih dari cukup tanpa kehadiran seorang wanita. Tapi sejak mengenalmu semuanya berubah. Aku ingin memilikimu, menjagamu, kata Regan. Hal itu tentunya mampu membuat Lisa tersipu malu. Lucy masih sibuk mengobrol dengan beberapa anggota keluarga yang lain. Ternyata mereka semua sangat baik dan ramah. Suryo sangat senang mengetahui semua anggota tampak menerima Lucy dengan senang hati. Namun tak lama kemudian Depan berteriak kencang, sementara Dapin menangis seraya memegangi dagunya. Lucy yang melihat ada darah mengalir dari dagu putranya segera berdiri mendekati putranya dengan panik. Delano sudah terlebih dahulu merengkuh Dapin dan melihat luka di dagu putranya. Kenapa tidak hati-hati, Lihat bunda pasti sangat cemas padamu, ujar Delano seraya kembali melihat luka itu. Lucy ikut-ikutan melihat dagu putranya. Bahkan sapu tangan yang tadi dia pegang sudah tak berbentuk karena darah Dapin. Mita menepuk bahu Lucy dan memberi isyarat untuk membawa putranya ke dalam. Setibanya di dalam, Depan yang sejak tadi menangis, si Dapin langsung memeluk Lucy karena takut. Maafin Depan bunda, Depan tidak menjaga adik dengan benar. Don't cry baby, semua bukan salah Depan, oke? Kata Lucy menenangkan putranya.
Sementara Dapin yang terlukanya diam saja tidak menangis. Dokter datang dan memeriksa luka Dapin. Bahkan karena hal itu, Dapin terpaksa mendapat 2 jahitan di dagunya. "Sekarang kalian harus istirahat, kalian pasti kelelahan bermain," kata Lucy. Depan dan Dapin pun menurut. Setelah berganti dengan baju santai, keduanya lantas terlelap. Delano mendekati Lucy dan mengecup puncak kepala Lucy. "Sayang, kamu juga sebaiknya istirahat," kata Delano. Lucy menggeleng lemah. Dia merasa tidak becus menjaga putranya hingga putranya terluka. Lucy menangis tanpa suara. Delano lantas memeluknya. "Sayang, kenapa?" "Aku gagal menjaga mereka, Mas." "Siapa bilang kamu sudah menjaga mereka dengan baik?" "Tapi nyatanya Dapin terluka," lirih Lucy. "Hei, semua tahu itu bukan kesalahanmu, sayang. Ini semua murni kecelakaan." Lucy memeluk Delano erat. Tangisnya semakin pecah. Hormon kehamilan membuatnya terlihat sangat cengeng. Dengan sabar, Delano mengusap punggung Lucy. Delano tahu istrinya terlalu menyayangi kedua putranya sehingga ia bersikap seperti ini saat tahu salah satunya terluka. Delano lantas mengangkat tubuh Lucy dan membawanya ke kamar mereka. Delano dengan hati-hati membaringkan tubuh Lucy. Delano memberikan kecupan lembut di bibir Lucy lalu menyelimutinya. Lucy akhirnya tertidur setelah cukup lama menangis. Delano duduk di tepi ranjang dan mengusap sisa air mata Lucy. Delano bahkan dengan lembut menyingkirkan anak rambut yang menutupi sebagian wajah Lucy. "Terima kasih telah memberikan cinta yang begitu besar pada kedua anak-anakku," kata Delano mengucup lembut bibir Lucy. Setelah memastikan istrinya tertidur, Delano kembali menemui ayah mertuanya. "Bagaimana?" Seperti yang ayah duga, dia menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang menimpa Dapin. "Dia memang seperti itu, Lano. Bahkan dulu Lucy sempat tidak makan karena tanpa sengaja membuat temannya jatuh dan pingsan. Lucy sering merasa begitu," tutur Mita. "Oh iya Bu, ya itu benar, tingkat kepeduliannya tinggi sekali, kadang ibu sampai tidak bisa mengimbangi pola pikirnya." Delano sangat bersyukur bisa memiliki istri seperti Lucy. "Ayah juga beruntung memiliki anak sebaik Lucy," kata Suryo tak mau kalah. Setelah Delano pergi, Lucy membuka matanya. Dia tak ingin membuat suaminya cemas karenanya. Namun ia juga ingin menemani putranya yang sedang sakit. Jadilah dia sedikit berakting pura-pura tidur agar suaminya tidak curiga kepadanya. Lucy duduk di samping ranjang Dapin. Di saat yang bersamaan tanpa sadar Dapin merintih kesakitan. Mungkin karena efek biusnya yang mulai menghilang. Lucy dengan telaten mengelap kening Dapin yang berkeringat. Tak lama bocah itu membuka matanya. "Bunda, sakit?" lirih Dapin.